Acara selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh saudara Fajri Islami. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Fajri. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Mahasiswa, dan dilanjutkan Mars FKMTSI. Hadirin dimohon berdiri. Jiwanya
ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh Muhammad Kresna Julian. Kepadanya waktu dan tempat, silakan. Itu blokingnya. Pidato berapa orang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddha, salam kebijakan. Sambut salam hangat saya, hidup. Sambut salam hangat saya, hidup mahasiswa. Serta salam yang mempersatukan kita, mahasiswa Teknik Sipil Indonesia. Salam FK. Salam FK. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan rahmat dan hadiratnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan Temu Keluarga kelima Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 2 Riau dan Kepulauan Riau. Semoga dengan adanya acara ini kita dapat mempererat tali silaturahmi Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 2 Riau dan Kepulauan. Salawat beri salam tak lupa pula kita ucapkan pada junjungan alam yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Kapsal selaku PJ Bupati, yang terhormat Ibu Nur Afiza MKep selaku Rektor 3, yang terhormat Bapak Beni Setiawan selaku Kaprodi S1 Teknik Sipil, yang terhormat Bapak Wahyu Ilham Kurniawan selaku Gubernur Teknik, yang terhormat Bapak Adam Muhammad selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Pahlawan Tanjung Husai, yang terhormat Bapak Aska selaku Ketua Himpunan S1 Prodi Teknik Industri, yang terhormat Bapak Fadil Al-Majid selaku Koordinator Wilayah 2 Riau Kepri. Dan tentu saja yang saya hormati dan juga yang saya banggakan kakak-kakak, abang-abang, kawan-kawan dan saudara-saudaraku yang telah berkenan menghadiri acara Temu Keluarga kelima kita ini. Tanpa adanya kalian yang menghadiri sini, tanpa adanya kalian belum tentu acara ini akan berjalan dengan semeriah ini. Dan di sini saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepanitiaan yang mana telah memberikan tenaga, waktu dan pikirannya untuk mempersiapkan acara kita ini. Beri aplaus kepada kepanitiaan. Tidak banyak kata yang ingin saya sampaikan, hanya permintaan maaf untuk mewakili pihak panitia lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, karena pada dasarnya manusia tidak luput akan kesalahan dan kehilapan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menutup kata sambutan dari saya akan menyampaikan sebuah kalimat kutipan yang saya dapatkan dan akan saya dengarkan untuk kita semua. Kalimatnya, jangan tanyakan apa yang telah FK berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan kepada FK. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Salam FK. Salam FK. Sipil. Terima kasih. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bang Kresna. Selanjutnya kata sambutan dari Koordinator Wilayah Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 2 Riau Kepulauan Riau yang akan disampaikan oleh Saudara Fadil Al-Majid. Kepadanya waktu tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan, masih diberi keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan hari ini di Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar. Serta tak lupa pula kita panjatkan, kita hadiahkan kepada junjungan alam yang ini Nabi Muhammad SAW dengan melapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat PJ Bupati Kabupaten Kampar, yang terhormat Rektor Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar, yang terhormat Dekan Teknik Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar, yang terhormat Kaprodi S1 Teknik Sipil UPTT, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Selingkungan Riau Selingkungan Kepulauan Riau, yang terhormat Ketua Pelaksana, yang paling saya kedepankan dan paling saya banggakan seluruh mahasiswa FKMPSI Wilayah 2 Riau Kepulauan Riau. Sebelum lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Majid, Koordinator Wilayah 2 Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Riau Kepulauan Riau. Alhamdulillah saya diamanahkan pada bulan 8 lalu, pada 2 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 23 Agustus. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atau selamat datang kepada mahasiswa Teknik Sipil Indonesia Wilayah 2 di Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar. Dan semoga teman-teman bisa nyaman dan bisa menikmati kegiatan temu keluarga di Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pada ketua pelaksana khusus, di mana teman-teman telah mengkongsikan keringat serta ilmunya sehingga bisa terwujudnya kegiatan ini. Sama-sama dan bersama bahu-membahu kita untuk mengokohkan wilayah 2 FKMPSI Riau Kepulauan Riau. Kita semoga akan bersama, semoga himpunan mahasiswa teknik sipil di Indonesia bisa yang lebih baik ke depannya sehingga kita bisa menjadi patron di tingkat nasional. Mungkin hanya segitu kata sambutan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Kekurangan datang pada diri saya sendiri, kelebihannya milik Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan diri dengan doa, maksimalkan segala sesuatu dengan usaha, pastikan tujuan teman-teman tercapai. Yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada saudara Fadil Al-Majid. Selanjutnya kata sambutan dari Wakil Rektor 3 Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar yang akan disampaikan oleh Ibu Nas Afriza MK. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa nggak ya kira-kira seperti luar ini? Coba. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi. Pertama kali mari kita memanjatkan beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Jumat pagi, kita dapat berkumpul bersama di aula Universitas Pahlawan Tuan Guru Besar dalam serangkaian acara kegiatan yang ditaja oleh program studi teknik sipil Universitas Pahlawan, yaitu dalam rangka silaturahmi yang kelima FKMTI Wilayah 2 Riau dan Kepulauan Riau. Selanjutnya selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan agar kelak kita akan
Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kampar, Bapak Dr. Kamsol MM, beserta jajarannya. Yang saya hormati dimulai dari Dekan Fakultas Teknik, kemudian Kaprodi, ada juga hadir di tengah kita Mbak Ibu Dr. Mali Wahyuni, selanjutnya Ketua Koordinator FKMTSI dan Ketua Hima serta Ketua Pelaksana kegiatan ini. Satu hal yang dapat saya sampaikan kepada Bapak PJ pada hari ini, bahwasanya kemarin ya, bukan kemarin, tepatnya tadi malam mahasiswa konfirmasi kepada saya bahwasanya Ibu Bunda, kegiatan kita itu akan dihadiri oleh Pak PJ. Jadi ketika saya mendengar hal itu ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena biasanya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di kampus kita ini sudah selama beberapa tahun sebelumnya itu sangat jarang bisa dihadiri langsung oleh Bapak Bupati kita. Tepuk tangan untuk Pak PJ kita. Tentu kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih sekali di sela kesibukan Pak PJ pada hari ini menyempatkan waktu untuk hadir di kampus kita ini untuk bertemu dengan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Dapat kami laporkan kepada Bapak PJ bahwasanya hari ini insya Allah mahasiswa kita ini setelah penerimaan mahasiswa baru lebih kurang 1.300 lebih yang bergabung dengan kita tahun ini. Ditambah dengan mahasiswa yang aktif lebih kurang 3.600. Jadi lebih kurang mahasiswa di Universitas Pahlawan hari ini bolehlah dikatakan lebih kurang 5.000. Disampaikan juga kepada Bapak bahwasanya alhamdulillah mahasiswa-mahasiswi yang ada di kampus kita ini boleh saya katakan banyak mendapatkan predikat-predikat yang baik dan mempunyai hasil-hasil dari kegiatannya yang sangat yang baik yang bisa menunjang kegiatan program studinya. Oleh karena itu juga disampaikan bahwa tidak sedikit dari lebih kurang 5.000 mahasiswa kita ini banyak yang berada bolehlah dikatakan di bawah kehidupan ekonomi yang tidak berkecukupan. Oleh karena itu kami di jajaran kemahasiswaan sudah berupaya untuk mencarikan kesana kemari dalam bentuk beasiswa untuk mahasiswa kami. Dan alhamdulillah itu sedikit banyaknya bisa kita atasi. Namun memang masih ada juga yang tidak terselesaikan pembiayaan dari mahasiswa kita ini. Dan saya juga sangat berbahagia ya, kemarin Bu Moli memberitahukan kepada saya, insya Allah Pak PJ akan mengusahakan, nanti akan mengusahakan ya, bantuan untuk mahasiswa-mahasiswi yang sampai hari ini masih banyak menunggak untuk membayar. Mudah-mudahan kita berharap tentunya ini nanti bisa direalisasikan. Selanjutnya saya masih ingat terakhir yang ada bantuan-bantuan beasiswa di Kabupaten Kampar ini ketika saya melanjutkan pendidikan S2 lebih kurang tahun 2010 kalau tidak salah. Itu zamannya Pak Boy ya, Pak Burhanuddin. Setelah itu tidak ada lagi Pak bantuan-bantuan beasiswa. Mudah-mudahan nanti dengan Pak PJ tidak hanya habis sampai di PJ saja ya. Kita tentu berharap Bapak Dr. Kamsol nanti bisa menjadi bupati definitif di Kabupaten Kampar. Ya, itu yang kita harapkan. Selanjutnya saya mendapatkan informasi juga dari panitia. Hari ini adalah bentuk ikatan silaturahmi dari FKMTI. Jadi setelah saya telusur, FKMTI ini merupakan sebuah wadah
mahasiswa, khususnya teknik sipil, untuk memunculkan ide, untuk memunculkan kreativitas, untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sipil. Maka dibentuklah forum komunikasi ini. Dan alhamdulillah saya berbahagia juga. Kenapa? Karena FKMTI itu sampai ke Universitas Pahlawan, dan hari ini mahasiswa HIMA menjadi tuan rumah untuk kegiatan silaturahmi ini. Kemudian juga disampaikan bahwasanya besok ada seminar nasional, yaitu bagaimana tantangan mahasiswa teknik sipil ini untuk menghadapi pembangunan 4.0. Apakah benar itu temanya hari ini? Oke. Oleh karena itu, kalau kita telusur 4.0 itu pertama kali di-launching pada tahun 2011 pada acara Hannover Fair pada bulan April kalau tidak salah. Nah, jadi pada 4.0 ini diperlukan bagaimana mahasiswa-mahasiswi teknik sipil yang ada di Indonesia mampu untuk menggunakan teknologi. Jadi kalau kita lihat di bidang teknik sipil itu sangat erat kaitannya dengan dunia konstruksi. Mungkin demikian ya Pak Kapolri, Pak Beni. Sehingga Ananda sekalian yang hadir di sini wajib mengetahui dan memahami bagaimana itu digitalisasi konstruksi. Ini harus Ananda pahami. Kenapa? Kalau kita tidak paham dengan ini, Ananda akan tertinggalkan oleh zaman. Oleh karena itu ada 4 dampak ya, ada 4 dampak dari 4.0 ya bagi mahasiswa teknik. Yang pertama, kewajiban untuk meningkatkan kemampuan SDM. Mungkin melalui FKMTI saya sampaikan kepada Komwil, kepada ketua, mungkin silakan buat kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan teknologi digitalisasi ini. Itu mungkin. Kenapa? Karena ini sangat penting. Jadi nanti temanya lagi bagaimana sebetulnya digitalisasi digital itu, teknologi digitalisasi itu yang harus diterapkan dan harus didapatkan oleh mahasiswa. Yang kedua, jika masuk kita ke pembangunan 4.0 ini, mahasiswa wajib tahu tentang teknologi BIM. Ya, saya tidak tahu pasti apakah Anda sudah mendapatkan ilmu ini atau belum, yaitu Building Information Modeling. Jadi Anda nanti membuat konstruksi, mulai dari perencanaan, mendesainnya, semuanya itu menggunakan teknologi BIM. Mungkin ini juga bisa menjadi tema untuk meningkatkan adanya pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar yang berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang erat kaitannya dengan 4.0 untuk teknik sipil, yaitu adanya 3D. Artinya 3D ini langsung bisa memprint desain dari jembatan atau gedung yang sudah Anda buat. Itu bisa langsung di print itu. Gak konvensional lagi. Wajib tahu. Kalau tidak, kita tidak akan dipakai oleh orang. Dan yang terakhir yaitu teknologi survei. Hari ini teknologi survei yang digunakan oleh teknik sipil dalam rangka 4.0 ini yaitu melalui fotogrametrik, yaitu dengan menggunakan drone untuk mengukur berapa luas tanah yang bisa digunakan untuk pembangunan suatu jalan atau suatu gedung. Yang mana dengan menggunakan drone ini bisa mengukur lebih kurang 100 hektar dalam waktu 1 jam. Demikian hebatnya teknologi. Tentu kami berharap hal ini dibekali ya, Ananda mampu untuk mendapatkan informasi-informasi yang saya sampaikan. Dan yang terakhir, jangan lupa manajemen data. Itu data harus punya orang teknik sipil. Kalau tidak, bagaimana Ananda akan menarik data? Jadi manajemen data ini dikenal dengan SAP S4 HANA. Saya kurang tahu
kemampuan ini, tidak tertutup kemungkinan Ananda akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan asing untuk bekerja. Oleh karena itu, tidak akan tertutup kemungkinan Ananda ini bisa sangat berkiprah di masyarakat. Jadi saya berharap melalui kegiatan hari ini tentunya bisa memunculkan ide-ide terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan diemban berikutnya oleh FKMTI ini. Saya berharap Ananda di Teknik Sipil ini bisa lulus ya dari kampus Universitas Pahlawan ini dengan mempunyai daya jual dan kemampuan kompetensi yang sangat baik di bidang teknik sipil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu. Semoga apa yang disampaikannya dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, acara selanjutnya yaitu pengarahan dari Bapak Benny Wadi Kampar sekaligus penyampaian materi seminar yang mana akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Kamsel MM. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi lah Mas ya. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bu Rektor, Bapak Rektor di Universitas Pahlawan diwakili oleh Ibu Nisa Abdullah, Wakil Rektor 3, sama saya hadir ini, Pak Asisten dari mahasiswa hadir, Pak Asisten 2, Pak Ferdi, Kakak apa? Assalamualaikum. Kedua bidang ekonomi, saya bilang ya Pak Asisten, Asisten balik ke kantor aja tuh orang pasar lagi demo biar bilang saya di sini Pak. Orang pasar lagi demo masalah listrik mati. Nah, itu ada mahasiswa baru juga, Juriko namanya Tegak Pak Yoko, Sekali Kominfo. Sekali Kominfo kita, hanya ke depan nih, ini Pak Aliman. Pak juga depan mungkin karena lebih senior kan. Nah, lama lagi beliau ini tugas, mudah-mudahan diberi kesempatan dan kesehatan dan bisa bergerak kembali ke membangun negeri Kampar. Sudah lama dari beliau di negeri Kampar. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Ketua Prodi Teknik Sipil di Pahlawan, Bapak Benny Setiawan, STMT. Yang saya hormati juga Bu Modi ini sering kami komunikasi, beliaunya aktif juga sebagai aktivis media juga aktif. Jadi Dr. Modi Wahyu ini SSI FPD. Yang saya hormati yang ada Ketua HMTS Adam Muhammad ya kan? Ada Muhammad mana? Nah, ada Adam Muhammad. Yang saya hormati juga Korwil PT MSI Wilayah Riau, Bu Ananda Bapak Fadil Al-Majid, mana ada yang sudah Fadil Al-Majid? Nah, itu tadi ya. Ketua Pelaksana yang ada Krisna Julian. Semangat semuanya tadi ya. Alhamdulillah semangat itu sudah separuh daripada perjuangan. Ya kan? Kalau sudah tak semangat bagaimana mau berjuang? Dan seluruh hadirin hadirat Anda mahasiswa-mahasiswa yang sudah kesempatan hadir pada acara pembukaan kelima nasional. Pertama-tama alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan, rahmat, sehat walafiat.
dan saya juga dapat menyisihkan waktu untuk dapat hadir bersama di sini. Soalnya semua itu tidak lain adalah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita panjatkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Tadi Bu Rektor menyampaikan saya berkesempatan hadir. Saya semuanya kalau untuk kepentingan pendidikan, selagi ada waktu bisa disisihkan menyempatkan diri untuk itu, saya turut hadir semuanya. Tidak hanya dalam kelompok mahasiswa dan kelompok-kelompok yang anak-anak tak beruntung yang tidak mendapatkan sekolah saja, saya selalu hadir walaupun hanya 3, 4, 5, 6 orang. Memotivasi itu sangat penting karena pendidikan kita saat ini memang sudah agak jauh capaian kinerjanya dari apa yang kita harapkan, ya kan? Makanya saya paling basic saya memang pendidikan. Dari mulai saya sekolah SMA di sekolah pendidikan guru sampai saya melanjutkan pendidikan yang bukan tinggi di pendidikan guru. Tapi untuk S2 S3-nya lebih banyak mengarah kepada konsep bisnis di fakultas bisnis. Tapi bisnis dalam ekonomi itu saya kembangkan tetap mengacu kepada pendidikan. Nah, disertasi saya mengacu kepada SDM, Human Capital. Karena untuk membangun Indonesia ini dibutuhkan orang-orang yang kuat, orang-orang yang mumpuni. Apalagi menghadapi era globalisasi dan tantangan di revolusi industri 4.0. Sebagaimana tema acara ini, peran dan tantangan teknik sipil dalam pembangunan dan menghadapi industri 4.0. Kenapa sebabnya? Alhamdulillah, COVID membawa kita melek, COVID membawa kita sadar bahwa kita sudah lebih jauh tertinggal dalam menghadapi siapa kita menghadapi era industri 4.0. Kalau tak ada COVID, mungkin guru-guru di kampung kita tidak mengenal yang namanya buku, tidak mengenal yang namanya laptop, tidak mengenal yang namanya internet outing, ya kan? Dia hanya tahu dengan telepon sebagai alat komunikasi semata, bahkan telepon itu sekarang nggak punya. Apalagi untuk wilayah 23 desa terpencil, 9 desa di Pampali sana. Jaringan komunikasi tak ada, jaringan listrik pun tak ada, jaringan transportasi darat pun tak ada, hanya ditempuh dari sungai saja. Dan itu yang kita kampanyekan sekarang dalam rangka bagaimana mengangkat derajat mereka itu sendiri. Saya kemarin sempat protes dengan BKSDA, mengatakan bahwasanya yang mengatakan bahwa itu bukan topoksi kami. Topoksi kami adalah menjaga hutan dan hewan yang ada di wilayah hutan lindung Pampali di kawasan Saka Marga Satwa. Saya bilang bahwa topoksi Anda lebih daripada itu sebenarnya. Regulasi yang dibuat oleh Ibu Menteri menjaga hewan dan tanaman adalah bagaimana dampak dari regulasi itu terhadap manusianya. Kalau manusianya diprioritaskan utama dalam membangun itu semua, saya yakin hutan dan hewan yang di sana akan lebih terjaga dengan baik. Tapi kalau Anda fokus kepada ke sana, yakinlah pada saya pencurian kayu, ya kan, pembunuhan hewan akan berlangsung lama. Dia tak tahu solusi. Saya bilang kalau mau solusi seperti ini, kumpulkan sebuah daerah-daerah yang memiliki kawasan seperti itu, kumpulkan semua di udara. Dia katakan kami sudah banyak membantu, Pak. Kami sudah banyak membantu kepada daerah-daerah yang begitu. Apa yang dibantu? Dia katakan dia bantu sapi, dia bantu bibit-bibit pertanian. Nah, itu yang bukan topoksi. Karena membantu sapi, membantu bibit-bibit pertanian, perkebunan dan sebagainya, itu bukan topoksi. Itu yang Bapak katakan topoksi tadi. Topoksi Anda adalah membuat regulasi, dampak dari regulasi itu seperti apa, berikan dia. Kalau untuk pendidikan, panggil Menteri Pendidikan, kumpulkan kami kepala daerah yang memiliki kawasan seperti ini. Ini bukan di Riau, ya. Ini bahkan ada di Jambi, Sulawesi, Kalimantan, Jayapura. Kumpulkan, panggil pendidikan, urusan pendidikan, kesehatan, urusan kesehatan, ya kan? Infrastruktur, urusan infrastruktur. Kalau menyangkut dengan bantuan ternak, panggil dengan Kementerian Peternakan. Pertanian kami bisa dibuat program untuk wilayah-wilayah yang menjadi kawasan Suaka Marga Satwa sama wilayah yang dijadikan 3T. Wilayah 3T kan punya program khusus sendiri. Mungkin untuk saya jadi menteri juga kalau bisa. Jadi itu memang persoalan-persoalan. Dari 3 apa yang terjadi?
Di wilayah yang ditetapkan kawasan suaka marga satwa dan hutan lindung, dia jadi desa sangat tertinggal dan ada terjadi kemiskinan ekstrim di dalamnya. Kenapa? Karena pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi pembangunan ke sana. Yang bisa kita intervensi pembangunan adalah bantuan keuangan dalam rangka membuat jalan setapak. Dan itu pun tidak akan pernah tuntas dalam 1, 2, 3 tahun ke depan. Itu Pak Soeharto sama saya keliling-keliling Jakarta, nawar sana tawar sini. Dan kita sekarang lagi menggalakkan dalam rangka trading, kita menggalakkan dalam kampanye trading karbon. Saya ancam seperti kita memegang bom atom, kita hancurkan semua lubang paling, habis oksigen dunia, mati kita semua. Sekarang apa lebih bagus, membantu yang ada di situ atau menghancurkan oksigen yang ada di sekitar? Kita mengkampanyekan kayak itu berat. Baik, saya memang tak punya waktu banyak, tapi ada pesan-pesan penting yang akan saya sampaikan sejalan dengan abad terkini. Kita di abad 21. Apa yang harus kita persiapkan? Di sini saya gambarkan. Ini tren yang terjadi, 10 tren teknologi selama pandemi COVID. Antara lain, proses orang belanja berubah. Jadi dengan pandemi COVID, dengan era seharusnya ini tidak lama, kita saja yang baru. Di luar itu tidak lama yang seperti ini. Belanja melalui daring, pembayaran melalui digital, teleworking atau WFH. Jadi orang bekerja dimanapun dan kapanpun, tidak terikat ruang dan waktu lagi dengan era revolusi industri 4.0. Telemedicine, berobat ke dokter pun tak perlu datang ke dokter lagi. Sekarang ada halodoc dan sebagainya. Bisa dengan kita media tele-education and training. Belajar sekolah pun, training pun tidak perlu berhadapan di sekolah, kumpul kita di sini. Bisa dengan kondisi barat jauh dan sebagainya. Hiburan pun kita sekarang nggak perlu pergi ke bioskop, nggak perlu nonton film dan pergi ke panggung tempat hiburan. Itu bisa dengan jarak jauh yang kita lakukan dengan HP yang kita miliki masing-masing. Supply chain 4.0 dan ada industri 4.0 itu untuk tata kelola rantai pasok dan rantai nilai lebih penting. Bayangkanlah, lama-lama perbankan itu tidak akan ada lagi, bank hanya diisi 2-3 orang saja. Selanjutnya 3D printing, barang luar digunakan. Jadi kita mencetak sini bisa di-print di sana dengan 3D. Bagaimana hasilnya akan lebih baik daripada yang kita buat. Perubahan zaman yang besar. Robot dan drone. Robot sekarang ini telah mampu menggantikan pekerjaan manusia. Banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot, itu namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya kan? Yang kecerdasan biasa saja, yang monoton, yang tidak perlu memiliki otak, yang tidak perlu memiliki hati dan perasaan, itu bisa dikerjakan oleh robot dan drone. Yang mencari kerja di mana-mana. Orang menumpuk nggak perlu lagi pakai penyiram datang ke sana, cukup dengan drone. Drone bisa dikendalikan dari mana saja, tidak perlu dari wilayah itu. Dari Amerika pun mengembung kita ke sini kan bisa dilakukan dengan drone dan bisa mendapatkan titik yang tepat untuk itu. Itulah teknologi perubahan dari era sekarang ini. Selanjutnya adalah GST dengan ICT. Jadi ini yang tren yang terjadi terus bawah lagi. Ada itu. Terus ada teruskan terakhir. Baik, ada. Jadi ini yang mempengaruhi perubahan dari era sekarang revolusi industri 4.0. Apa yang harus kita hadapi di sini? Kalau masuk era industri 4.0, turun. Bukan itu. Yang harus saya megang. Tapi saya buka di 4.0 ya. Ini kan dialog. Nah, turun lagi bawah kan. Terus. Ada yang nekat. Nah ini kalau terus yang ada gambar panah 2. Yang ada panah. Bukan. Yang ada panah. Di atas. Yang ada panah. Ini kalau di era apa yang terus lagi. Aneh kok. Jadi perubahan zaman itu bisa kita lihat.
awalnya di human society, ini kalau industrinya, revolusi industrinya. Tapi kalau perkembangan manusianya sih society namanya. Jadi di zaman society 1.0, kehidupan manusia itu dia menutupi kebutuhan hidupnya, dia bergerak berlari mencari kebutuhan yang apa di lingkungan sekitar. Itu dia yang disebut dengan hunting society. Mereka berburu, ya kan? Mereka baru mau makan dia lihat ada hewan tangkap berburu di sini. Dia mau makan tumbuhan, dia tengok apa yang ada di sekitarnya, diambil dimakan. Jadi mereka hidup dengan tergantung apa yang ada di lingkungan sekitar mereka tempat tinggal tanpa dilakukan penanaman. Karena itu adalah kodrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman yang lalu. Bahkan cerita Habil dan Habil membunuh, menguburkan anaknya belajar dari burung. Ketika burung berlari mati, ya kan? Kuburkanlah oleh burung itu. Disitulah kehidupan. Jadi semuanya Allah mendidik manusia di dalam kehidupan awal kehidupan. Itu di ending sosial. Setelah manusia bertambah banyak, jadi makanan yang ada di lingkungan sekitar nggak cukup lagi. Hewan pun tidak untuk kelompok dan jauh-jauh, hingga mereka membentuk agraris, ya kan? Membentuk agraris society, mulai bercocok tanam untuk menutupi kehidupan lingkungan mereka sehari-hari, ya kan? Dan industri belum muncul kan? Industri belum muncul, mereka baru memanfaatkan dengan keadaan apa yang ada, dan ilmu pengetahuan belum ada. Mereka belajar dengan alam, dengan kondisi yang apa yang ada di alam. Lanjut setelah agraria mereka bercocok tanam, tentu mereka membuat inovasi. Nah, inovasi yang mulai muncul, sehingga mungkin tanaman ini bisa dibuat kue, keinginan makan ini, keinginan makan itu berubah, sehingga perlulah suatu hal yang menciptakan alat. Mereka menciptakan alat untuk memasak dan sebagainya, sehingga muncul industri yang mendukung pada industri pertanian itu tadi. Itulah dia, industri society. Nah, disitulah mulai alat-alat diciptakan. Nah, dengan perkembangan alat diciptakan, masuklah revolusi industri 1.0 baru masuk. Misalnya alat untuk mengolah makanan buat itu. Sudah itu kan makanan yang mereka tanam berlebih, misalnya kan, berlebih harus diolah, disimpan sebagai apa supaya tahan lama. Nah, itu dia butuh industri. Barulah masuk industri 4.0. Sejalan dengan itu perkembangan industri luar biasa, menggerakkan siapa masuklah era namanya industri berkembang, industri masuk, baru menciptakan alat-alat yang cukup banyak, mass production, assembling, line, electricity. Jadi orang perlu listrik untuk mempercepat industri supaya bagus. Awalnya mulai dari gas, mulai dari apa namanya mesin uap kan, akhirnya berkembang jadi listrik. Nah, listrik berkembang jadi dan industri mulai banyak dibutuhkan, harus membuat alat yang lebih banyak, pabrik dengan jumlah banyak, dimulai production untuk menghasilkan. Jadi perkembangan ini semua dari perkembangan ini bagaimana untuk memudahkan pekerjaan industri, muncul komputer untuk memudahkan pekerjaan dalam mengatur pabrik itu, si otomasi. Jadi pabrik itu bagaimana konveyor diciptakan, menggerak konveyor seperti apa, barulah butuh dengan otomasi. Otomatisasi itu bisa digerakkan melalui apa? Dengan sistem yang ada di komputer. Nah, kita pun masuk era informasi society 4.0. Industri masuk ke 3.0. Berkembang terus komputer dulu hanya sebagai alat bantu memudahkan pekerjaan. Komputer berperan sebagai alat bantu dalam rangka mempercepat pekerjaan. Itu fungsinya seperti itu. Hanya membantu alat bantu. Tapi sejalan dengan perkembangan komputer, nah, dengan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada, sehingga dia berubah menjadi cyber physical system. Dan orang bisa bekerja, inilah sekarang industri 4.0. Orang tidak lagi bekerja terikat dengan waktu. Contohnya sekarang, kita bisa mengontrol rumah kita. Kenapa? Dengan CCTV dan di mana kita berada. Kita bisa menutup itu rumah kita, bisa mematikan lampu, bisa mematikan AC, ya kan? Apabila kita menjaga CCTV, ada orang masuk kelihatan seperti pencuri, tinggal telepon polisi datang, dan pencuri akan kaget. Nah, ini daerah cyber physical system. Dan dari cyber physical system ini, apa yang diperlukan? Jadi di sini sudah muncul Internet of Things, sudah muncul data science sistem, sudah muncul artificial intelligence.
yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu artinya kecerdasan yang tidak menuntut pikiran dan perasaan. Contoh, kerja pabrik mobil, memasang ban mobil, mengunci stang, memasang itu kan monoton kerjanya. Kerja pintu tol misalnya kan hanya tukang keluarkan balikkan uang aja, itu kan tidak perlu pemikiran, hanya tenaga aja yang menjaga pintu parkir, pintu bel keluar masuk kan tidak perlu. Nah, itu sudah diganti dengan artificial intelligence. Nah, kalau sudah kecerdasan biasa-biasa saja sudah digantikan dengan artificial intelligence, manusia seperti apa dibutuhkan di era society 4.0 ini ya? 5.0 super smart society. Jadi manusia adalah manusia yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dan kan? Dari tadi. Kan. Ada terus. Tadi. Singkat terus. Jadi ini bukan nih. Ini harap dan yang tidak. Ini penting. Nih, Indonesia maju 2045. Kita memiliki usia produktif. Nah, ini penting mahasiswa kita bisa. Sini banyak yang negara-negara lain ini mencari cara supaya kita masuk ke sini. Benturkan kita dengan kepentingan, dibenturkan kita dengan cita sendiri. Ya kan? Contoh, China kekuatannya luar biasa saat ini dari sumber daya manusia. Kenapa dia bisa begitu? Karena apa sebabnya? Awal dari China membangun sebuah tembok, menganggap bahwa itu dia aman dari serangan seluruh dunia yang dari di sekitar, lingkungan yang ada di sekitar. Apa yang terjadi? Bukan tembok itu yang menjadi persoalan, tapi adalah manusia yang menjaga pintu dengan disebut keping emas, mereka dapat emas. Dengan disebut dengan candu, mereka dapat emas. Ini terjadilah perang. Akhirnya Cina dikuasai oleh senjata dan itu ambruk semuanya. Nah, akhirnya zaman akan berubah, mereka dapat menguasai kembali, baru yang dibentuk dengan negara tirai bambu. Kita bilang tidak, tapi mereka adalah membentuk kekuatan SDM. Siapa yang mengancam negara tembak, karena negara itu bukan kepentingan sekelompok dua kelompok orang, tapi negara mengayomi seluruh kelompok masyarakat. Separatis yang mengancam tembak, sering kita dengar dulu kan. Dan dunia mengecam tidak peduli. Dan mereka semuanya masyarakat bekerja jam kerja yang sama, dengan gaji yang sama, dengan pakaian yang sama. Ingat, pakaian mereka bekerja itu seperti apa? Dan mereka itu pakai sepeda mari bekerja. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka mereka membentuk kekuatan karakter masyarakat. Akhirnya apa terjadi sekarang? Setelah karakternya kuat, mereka disiplin dalam bekerja, moral yang baik, jujur dalam bekerja, itu mereka dan ekonomi yang berkembang dengan cepat. Itu yang kita sekarang ini. Dan mereka mengadakan membentuk kekuatan Asia sebenarnya, yang akhirnya diadu domba oleh Amerika. Apa yang terjadi sekarang? Perselisihan itu semua. Kenapa? Kalaulah Indonesia ini kuat bergabung dengan beberapa negara Asia, tidak akan mungkinlah China itu akan menjajah Indonesia dalam kondisi ke depan. Itu Amerika dan Eropa akan lebih jauh ketinggalan. Kenapa? Kita memiliki generasi ini, generasi Z, generasi yang Indonesia, generasi istilahnya usia emas, yang usia muda yang seperti sekarang ini cukup banyak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Negara-negara lain itu dari usia tua, sulit dia mencari generasi penerusnya lagi. Makin lama dia makin habis. Untunglah mereka, untuk mereka sudah masuk ke dalam kondisi negara Golden State. Contoh, Golden State itu dia jaminan daripada devisa negaranya cukup banyak dan tidak akan habis sampai kapanpun, sehingga mereka mampu membiayai masyarakatnya walaupun tidak bekerja. Jadi kalau di Eropa itu ingin hidup, itu harus minimal 50 juta. Kalau di bawah 50 juta tidak bisa hidup, karena subsidi orang tidak mampu diambil di Eropa itu sebanyak dulu sekitar $2.500. Nah, waktu itu dolar masih 14.500 rupiah, euro. Ini yang persoalan yang kita hadapi. Mungkin nggak kita mencapai Indonesia 2045 berdaulat dari zaman sulit. Kenapa? Usia rata-rata lama sekolah di Indonesia ini dalam kondisi saat ini
baru sekitar 8 tahun. Kenaikan usia rata-rata lama sekolah itu tahu, lama penduduk kita, makanya penduduk kita kapasitas berkurang. Untuk menaikkan itu harus meningkatkan sarana prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan itu juga harus meningkatkan kualitas dari pendidikan itu sendiri. Dan waktunya tinggal lagi 28 tahun. 28 kan? Waktu kita menyiapkan generasi emas untuk menjadi Indonesia, visi Indonesia 2045. Pembangunan yang juga ini waktu 2028. Kalau saya hitung kenaikan angka IPM itu rata-rata lama sekolah 0,01 jadi 100 tahun, 0,01 itu 10 tahun. Tapi kalau mau naik 1 digit dengan program sekarang, misalnya 8 tahun ke 9, itu bisa makan waktu 50 sampai 100 tahun. Sedangkan kita punya waktu 28 tahun. Jadi punya strategi yang kuat dalam menyusun rencana SDM ke depan. Lanjut. Terus. Nih, ini saya. Ini yang saya katakan tadi. Jadi proyeksi pendidikan di Indonesia masa depan ini kita berubah. Oleh ekonomi, new ekonomi, new business model. Apa yang untuk mengarahkan ekonomi yang harus anak semua mahasiswa ketahui sekarang? Internet of Things, penguasaan tentang internet. Untuk menguasai teknik internet, penguasaan apa yang harus kita ketahui? STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik. Matematik merupakan bagian yang paling penting mereka mengembangkan Internet of Things. Kedua, data science dan statistik. Kita harus menguasai seluruh data dan informasi, ya kan? Statistik itu apa? Untuk dapat mengetahui. Kedua, artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kita bisa harus membuat itu sendiri, menggantikan pekerjaan kita yang biasa. Kurikulum inovasi, platform yang paling penting bicara upskill. Inilah hal yang baru muncul di new ekonomi. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Bagaimana peran dari MTS ini menghadapi era ini? Ya kan? Apakah kita masih bekerja dengan pena, mengambil sebuah kertas dan menggambar? Dan itu membutuhkan waktu mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Sementara kita membeli kertas, mencari pena, orang lain sudah siap dengan desain, sudah sampai ke sana, ya kan? Sudah sampai ke Amerika. Kita baru hari ini membeli kertas, membeli pena, baru memikirkan apa yang akan kita buat. Dari negara lain dan mengirim desainnya ke Amerika, gambar gedung seperti ini, desain seperti ini. Menghitungnya pun dia tidak terlalu sulit lagi. Kita baru ngambil kalkulator, mulai komputer, mereka sudah siap berat dengan itu. Kenapa? Karena mereka memiliki data statistik, memiliki data sains statistik. Mereka tahu program-program, mereka tahu kondisi konstruksi seperti ini. Mereka misalnya membangun sebuah konstruksi ini dan di luar kepala sistem yang dibuatnya. Ini yang paling penting. Perubahan-perubahan harus kita ikut dengan perubahan. Ini yang terjadi. Saya rasa ini dipahami kita semua. Untuk memahami ini apa yang harus kita lakukan. Nah, ini dia sebagai contoh. Bagi contoh, orang tak bekerja lagi di dalam sebuah pabrik. Mereka cukup memotong panel. Nah, ini engineer dalam membuat sebuah mesin, dia tidak lagi masuk ke dalam gudang pabrik. Dia cukup dalam panel. Ini juga otomatis. Listrik tak perlu lagi dia masuk ke gardus, kalau kata kontrol minyak, kontrol air, kontrol mesin. Dia cukup dengan panel dari iPad yang mereka punya sendiri. Jadi orang bekerja lagi tidak lagi di ruang bengkel pekerjaan itu, tapi mereka bekerja di luar. Yang bekerja di sana adalah apa? Di sistem. Dengan robot-robot yang ada. Bahkan mungkin juga nanti untuk menggambar desain itu sendiri, komputer bisa bekerja sendiri. Kita mengisi hal yang tidak dia miliki. Apa yang tidak dimiliki oleh barang-barang ini? Hati dan pikiran. Bahkan kami sekarang Google Assistant aja sudah bilang memiliki. Coba tanya Google Assistant, ya kan? Apa kabar saya? Kamu bisa dia menjawab seperti itu karena ada masukan-masukan seperti apa yang ada di perasaan seseorang.
Dan ada sebuah film kemarin, sebuah HP yang dipakai tidak ada aplikasi apapun dengan Google Assistant. Apapun yang dilakukan oleh dia bisa diminta oleh Google Assistant, sehingga Google Assistant itu menguasai kehidupan mereka hancur lebur kehidupan. Dan Google Assistant memperbaiki lagi kembali kehidupannya menjadi kehidupan yang lebih baik. Tidak ada kesulitan dalam kehidupan selagi dia bersahabat dengan HP. Bayangkanlah, dihancurkannya HP-nya itu, ditabrak sama mobil harus semuanya. Akhirnya dia buang, dibeli HP baru, Google Assistant ada lagi di dalam HP barunya dan dari HP yang lama. Nah, itu apa? Itu gambaran teknologi ke depan yang bakal terjadi, ya kan? Orang nanti mobil tak perlu lagi pakai supir, telepon datang mobil, langsung naik dalam mobil. Begitu, yakin ada itu. Apa yang dibutuhkan di saya? Bro, itu ini kan. Apa yang dibutuhkan sekarang dalam diri Anda sebagai mahasiswa? New mindset, mindset harus baru, berubah pola pikir dengan apa? Perubahan zaman. Jangan sampai dikatakan sekarang ini era disrupsi, era serba tidak jelas. Tapi bukan era disrupsi ketidakjelasan, ketidaksiapan kita dalam masuk era ini. Kedua, new attitude, perubahan daripada perilaku itu, sikap tindakan itu harus berubah. Kedua, new way of doing things, bagaimana jalan untuk melakukan sesuatu. Apa sebabnya? Society 4.0 dibuat sebagai solusi revolusi industri 4.0 yang dilakukan akan mendegradasi umat manusia dan karakter manusia. Jadi kalau memang kita tidak ikut, kita masih di bawah daripada level smart society, ini akan terdegradasi. Ya kan? Kedua, era society 4.0 nilai karakter harus dikembangkan. Karakter yang menjadi paling penting. Empati, toleransi harus didukung seiring dengan perkembangan kompetensi. Kompetensi itu bukan lagi Anda ahli menggambar, dan itu sudah harus melekat sebagai orang teknik sipil. Kompetensi itu bukan ahli menghitung lagi terhadap berapa untuk daerah ada apa, seperti apa perhitungan akurasi dan segala macam. Karena itu sudah melekat di ilmu Anda seorang teknik sipil. Tapi kompetensi yang Anda miliki adalah ini: kritis, inovatif, kreatif, kolaboratif. Orang kalau tidak pintar, tak banyak pengetahuan, tidak akan bisa berpikir kritis. Orang kalau tidak pintar, tidak banyak membaca buku, tidak memiliki pengetahuan kompeten terhadap ilmunya, tidak akan berada bisa berbuat inovasi. Begitu juga dengan kreativitas dan kolaboratif. Kenapa sebabnya? Skill-skill itu harus kita miliki. Jadi tak ada waktu lagi kita sebenarnya untuk bersantai, apalagi turun ke jalan. Itu sebenarnya kalau memang menghadapi era revolusi industri 4.0. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang lain hingga kita ketinggalan. Waktu kita habis sebenarnya, yang sebenarnya persoalan tidak perlu dipersoalkan. Contoh, turun kita dalam menyelesaikan kenaikan harga minyak kemarin. Berapa banyak habis waktu demo sana sini, ya kan? Persoalannya apa yang dihadapi negara? Negara tak ada duit lagi, kita ada satu-satunya jalan untuk mencari duit itu dengan naik. Karena subsidi pemerintah awalnya 175 triliun, minyak makin naik, akhirnya duit sudah terpakai 500 triliun lebih, ya kan? 500 triliun lebih untuk menutupi subsidi. Makin naik nanti bisa habis duit APBN membiayai minyak. Apa yang terjadi? Semuanya melarat. Kita tak dapat sekolah, ya kan? Pemerintah tidak dapat jualan, duit habis untuk asam. Itu salah satu contoh, ya kan? Pemerintah itu sudah berpikir. Jadi Society 4.0 bertujuan untuk mengintegrasikan ruang maya dan ruang fisik menjadi suatu sehingga semua hal yang menjadi mudah, seperti dengan melengkapi artificial intelligence. Jadi Anda pun harus mampu membuat artificial intelligence. Anda harus mampu melakukan itu semua. Nah, ini dia proyeksi pendidikan 4.1 yang harus dimiliki: akar moral, iman, takwa, jujur, rendah. Ini yang tak dimiliki robot. Ini yang tak dimiliki sistem aplikasi dan sebagainya. Karakter kinerja, kerja keras, tangguh dan tulen. Ini yang tak dimiliki robot. Dia bekerja pakai sistem. Dia bekerja dengan standar-standar. Kompetensi tadi saya katakan
kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan bekerja sama. Ini yang lemah kita semua. Literasi baca. Baca bukan hanya sekedar membaca saja. Literasi budaya, teknologi, dan keuangan yang harus kita kuasai. Mencatat semua keuangan, membuat rencana keuangan. Kenapa sebabnya? Ini tidak akan bisa juga bergerak semuanya tanpa ada lingkungan kekuatan. Lanjut, saya rasa terima kasih. Saya rasa itu yang gambaran singkat. Saya katakan yang penting kita ketahui bersama kita sekarang berada di mana dan apa yang harus kita lakukan di apa. Bahwasanya orang sudah jauh tinggal di atas kita, sementara kita masih mempersiapkan. Kalau ini bisa, kalau kita seperti ini terus, akhirnya apa? Kita makin lama makin dari ke bawah, dan kita akan jadi uji coba saja terhadap mungkin berkembangnya penyakit-penyakit baru, contohnya seperti virus corona. Kita menjadi alat-alat perkembangan industri baru dan tak mampu menyaingi dengan perkembangan industri. Saya rasa itu yang perlu kita pahami, dan saya dapat berikan sedikit pemahaman bagaimana era revolusi 4.0 ini dan manusianya seperti apa yang dibutuhkan di era society 4.0. Dan semoga ini menjadi hal yang dapat kita pahami. Mudah-mudahan saya yakin dari anak-anak yang hadir di sini mau mahasiswa siap dan semangat dan mampu menghadapi tantangan yang masih keyakinan. Jadi kunci dari keyakinan itu adalah mindset. Senantiasa berpikir positif, melihat sesuatu adalah dengan hal yang kebaikan. Jangan lihat hal yang negatif. Karena apa? Sebab hal yang negatif membuat masalah. Semakin banyak masalah, kita tidak akan mampu keluar dari masalah. Tapi kalau kita melihat hal sesuatu dari positif, seperti saya contoh melihat COVID-19, itu hal yang positif. Kenapa? Dengan COVID-19 lah kita tahu kondisi sekarang ini kita berada di mana, apa yang harus kita kejar. Nah, jadi kalau kita berpikir positif, yakinlah ada solusi-solusi dari masalah-masalah yang ada, dan kita siap untuk maju. Tapi itu semua tergantung dari keyakinan apa yang ada di pikiran kita. Kalau pikiran Anda akan semua gagal, akan gagal. Kalau pikiran Anda akan sukses, saya yakin itu akan sukses. Karena apa? Fisika sukses akan didukung dari usaha untuk mewujudkan apa yang kita pikirkan. Tapi kalau pikiran gagal, tidak akan ada usaha. Semua kita melihat kelemahan-kelemahan dalam diri kita dan kita bergerak. Sama dengan mindset seperti contoh yang saya sampaikan yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalat dan lemah. Lalat indahnya bunga nggak peduli dia. Mindsetnya sudah terbentuk dengan kotoran. Apa yang dihasilkan oleh kotoran suaranya lebat. Mindsetnya tentang bunga, indahnya bunga. Apa yang dihasilkan bunga madu? Madu menghasilkan obat. Gitu mindset contoh itu. Jadi kita jangan seperti lebat, jangan seperti madu yang senantiasa berpikir positif. Saya rasa itu yang disampaikan. Terakhir ada dua buah pantun. Melihat bujang dara sangat serasi, bagaikan maharaja dan sang putri. Kegiatan ini sangat saya apresiasi. Bukti KMTSI peduli bahwa seni itu adalah kreasi, ada lagu dan ada pula. Inilah saatnya KMTSI berkontribusi, ilmu didapat untuk membangun. Yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan hidayah dan petunjuk bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dilanjutkan dengan pembukaan acara keluarga SKMTSI wilayah 2 ini sekaligus pembentukan oleh Ketua Pelaksana bersama Korwil FKMTSI wilayah 2, Kepala Himpunan dan Ketua Himpunan, dan bersama Ibu WR 3. Kepada yang tersebut dipersilakan. Dan juga kepada Ketua Prodi S1 Teknik Sipil.
Izin Pak Anang Pak. Izin 1 2 1 2 3. Oke Pak. Demikianlah acara kita pada sesi pertama ini, dan setelah ini kita isoma dulu dan dilanjutkan pada pukul 14.00. Diharapkan kepada kawan-kawan untuk bisa on time pada harinya. Terima kasih.